Hello guys, welcome back to Investigation. By the way, gimana kabar kalian? Gimana hari-harinya? Baik-baik aja kan? Kali ini aku mau membahas kasus pencurian seni yang senilai dengan 500 juta dolar atau mungkin mencapai 600 juta dolar. Itu besar banget sih. Kasus ini adalah kasus Isabella Stewart Gardner Museum Heist. Jadi museum ini merupakan museum kesenian yang berada di Boston yang menampung contoh-contoh penting seni Eropa, Asia, dan Amerika. Koleksinya itu meliputi lukisan, patung, permadani, dan seni dekoratif. Nah, namanya karya itu kalau udah masuk ke museum berarti harganya pasti mahal-mahal kan. Kasus pencurian ini menjadi kasus pencurian properti pribadi terbesar sepanjang sejarah Amerika yang senilai ya yang tadi aku sebut itu 500 juta dolar. Jadi museum ini tuh properti pribadi milik Isabella Stewart Gardner yang dibangun pada tahun 1896 dan dibuka pada 1903. Ia merupakan seorang kolektor seni. Lalu kapan kejadiannya dan bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Maret 1990. Dini hari sekitar jam 1.20-an setelah perayaan St. Patrick's Day, yang mana bisa dibilang waktu yang bagus untuk melakukan kejahatan besar. Jadi pelakunya emang pintar nentuin waktunya sih, karena gak ada yang expect bakal ada kasus gitu setelah perayaan. Jadi pada jam segitu, dua orang berpakaian polisi datang ke pintu samping museumnya dengan mobil jenis hatchback yang kalau orang sadar tuh mungkin nggak mungkin gitu polisi pakai mobil jenis itu. Bahkan nggak ada tanda polisinya di mobil itu, tapi sayangnya nggak ada yang sadar. Kedua orang itu membunyikan sistem intercom museum dan menjelaskan kalau mereka dipanggil untuk menyelidiki gangguan karena khawatir penyuka St. Patrick's Day melanggar keamanan. Jadi penyuka di sini tuh maksudnya orang yang suka mabuk-mabuk, nari-nari, dan nyanyi-nyanyi dengan cara yang berisik gitu. Bahasa Inggrisnya itu reveler. Penjaga malamnya membiarkan mereka berdua masuk dan disinilah kepintaran mereka dimulai. Ketika sudah di dalam, mereka menyuruh semua pekerjanya ke ruang keamanan sementara menunggu satu penjaga lainnya dipanggil menggunakan radio untuk kembali. Penjaga yang membiarkan mereka masuk dijauhkan dari meja tempat tombol panik berada. Kira-kira sekitar 10 menit hingga akhirnya para penjaga diborgol, diikat, dan ditutup matanya lalu disekap di ruang bawah tanah dan mulai melakukan aksi pencurian barang yang senilai jutaan dolar itu. Lalu sebelum kabur, mereka kembali kepada para tawanan untuk memastikan apakah mereka tetap nyaman. Kemudian mereka ke kantor direktur keamanan untuk menghapus rekaman dan data cetakan sensor gerak. Barulah mereka kabur. Pencurian ini berlangsung selama 81 menit dan kasus ini pun langsung ditangani oleh FBI. Oke, inilah data yang mereka curi yang disebut senilai dengan 500 juta. Bahkan salah satu karyanya yaitu The Concert by Vermeer senilai dengan setengah dari totalnya, berarti sekitar 250 juta. Banyak banget sih itu. Satu karyanya doang bisa sampai 250 juta. Mungkin kasus ini kedengarannya biasa aja sih, kayak gak ada bedanya sama pencurian lainnya gitu. Tapi apa sih yang membuat kasus ini nggak terpecahkan, membuat kasus ini semakin rumit? Jadi bukti-bukti dan detail-detail yang ada pada TKP menunjukkan seakan-akan mereka mencuri tanpa berpikir. Maksudnya tuh apa gitu? Maksudnya gimana? Jadi mereka nyuri kayak asal aja gitu. Apa aja diambil karena gak semua curiannya bernilai tinggi. Tapi totalnya bisa sampai 500 juta dolar. Apa mungkin mereka asal nyuri? Kalau misalnya asal nyuri sih gak mungkin terencana kayak gitu. Apalagi museumnya tuh museum terkenal yang udah dibangun lama banget dan
menyimpan karya-karya yang terkenal. Dalam investigasi, kunci untuk mengungkap cerita dan membangun kasus itu kan membutuhkan cara, motif, dan peluang. Nah, di kasus ini, cara sama peluangnya itu udah ada. Tapi motifnya itu kayak yang dijelasin tadi, nggak jelas motifnya itu apa, nggak nemu titik terangnya dalam investigasinya buat tahu apa motif mereka. Agar penegak hukum tahu siapa, juga harus memahami mengapa kan. Jadi harus tahu motifnya, ujung-ujungnya ke motif lagi gitu. Jadinya makin susah dan semakin banyak teorinya juga makin rumit. Lalu investigasinya semakin rumit lagi karena deskripsi dari saksinya beda-beda. Juga gak ada bukti DNA-nya dan gak ada sidik jari yang cocok sama yang dicurigai. Dari situ aja investigasinya udah kehilangan jejak kan, tapi belum selesai. Makin lama kasusnya makin susah untuk dipecahkan. Tersangkanya udah ditawarin uang, ditawarin bebas dari penjara untuk informasi apapun yang berguna, tapi sama sekali nggak ada yang ngungkapin. Jaksa Federal juga menyatakan siapapun yang kembaliin karya seninya secara sukarela nggak akan dituntut, karena Undang-Undang Perbatasan telah berakhir pada tahun 1995. Artinya pencuri dan siapapun yang terlibat dalam kasus itu tidak akan dituntut. Jadi gak akan bisa dituntut yang terlibatnya. Ajaibnya sampai saat ini pun gak ada yang ngembaliin karya seni yang dicuri tersebut. Bahkan sampai hadiahnya itu $10 juta untuk yang ngasih informasi apapun buat nyari ke-13 karya seni yang dicuri. Padahal bisa aja kan mereka bohong untuk dapetin uangnya. Kalau karyanya muncul di black market pun pasti akan jadi bahan perbincangan orang-orang. Dan juga karena gak cuma satu karya aja gitu yang dicuri. Jadi mereka nyuri bukan semata-mata untuk uang. Dan mereka diyakini punya apresiasi yang tinggi banget juga untuk karya seni. Ngomong-ngomong soal teori, apa aja teori tersangka pencurinya? Yang pertama ada Mafia Boston. Teori ini diyakini benar oleh FBI. Ya namanya mafia kalian tahu sendiri lah. Jadi FBI nunjuk ke sekelompok pencuri kecil yang punya ikatan keluarga dengan mafia yang disfungsional di New England dan Philadelphia. Ini juga menunjukkan kalau mereka dapat bantuan dari dalam museum. Yang kedua ada Irish Republican Army. Teori ini bisa dibilang sebagai teori pelengkap yang menunjukkan bahwa pencurian ini dilakukan oleh penjahat lokal untuk membantu mereka. Disebutkan mungkin untuk membantu membiayai operasinya di seluruh Atlantik. Dan salah satu teori ini mengembangkan keterlibatan penjahat dan pedagang dari Eropa, karena semua karyanya buatan seniman Eropa, kecuali vas yang dicuri merupakan buatan Cina. Yang ketiga, ada teori pencuri seni terkenal. Pada awalnya beberapa orang diraba-raba sebagai tersangka yang memungkinkan. Misalnya Miles Kanner yang menjadi tersangka awal walaupun dia berada di penjara. Kalau emang benar berarti dia harus membuat rencananya itu di dalam penjara. Emang agak aneh sih teori yang ini. Yang keempat ada teori gangster Bobby Donati. Jadi teorinya adalah Bobby ini mengatur pencuriannya untuk negosiasi pembebasan bosnya dari penjara. Tapi kemungkinan untuk memverifikasi teori ini sudah berkurang karena dia dibunuh setahun setelah perampokan karena perang geng dalam keluarga kriminal patriarka. Yang kelima ada teori Whitey Bulger. Penyelidik swasta Charles Sis menunjuk Whitey Bulger sebagai kunci dari kasus ini. Jadi Bulger merupakan tokoh kriminal yang paling kuat di Boston pada masa-masa pencurian itu terjadi. Dan Hill percaya kalau curiannya diserahkan kepada geng yang berafiliasi dengan IRA sebagai bagian dari perjanjian. Jadi teori ini nyambung ke teori IRA tadi. Emang logis sih kalau dipikir-pikir. Bulger juga punya hubungan yang kuat sama polisi setempat, yang dimana berarti menjelaskan gimana pencuri bisa punya seragam polisi. Tapi dia ngaku kalau gak punya pengetahuan soal pencurian. Peluang untuk memverifikasikan teori ini juga berkurang karena dia dibunuh di penjara saat menjalani hukumannya 2 tahun yang lalu.
Jadi gimana menurut kalian tentang kasus ini? Menurut kalian siapa sebenarnya pelakunya? Mungkin kalian punya tersangka lainnya yang kalian baca atau kalian tahu tentang kasus ini lebih lanjut. Kalian bisa komen di bawah, saran sama kritik juga silakan di komen di bawah. Baiklah, segitu aja video untuk kali ini. Sampai jumpa kembali di investigation selanjutnya. Bye bye.